Kan seperti biasa tradisi di Jawa itu kan, kalau misalkan bulan Ruwah itu atau bulan Sa'ban kan banyak sekali agenda kegiatan. Nyadran. Nyadran termasuk seperti di kampung saya itu kan ada nyadran, ada pengajian umum di makam, kemudian sebelum pengajian ada pembacaan Al-Qur'an, terus ada Betul. arwah jamaah kan. Lah itu kan termasuk bagian dari kita mempersiapkan datangnya bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Sekarang perumpamaan gini aja. Kalau kita ini mau kedatangan tamu yang istimewa, tamu yang sangat mulia, coba apa yang kita lakukan? Mungkin rumah kita ditotok, dirapikan, bahkan kursi-kursi saja dipindahi. Nah, ditotok bagaimana? Kenapa yang kotor begitu? Dibersihkan itu ya? Aben wangi. Itu karena mau ada tamu agung yang mulia. Oh, itu disiapkan, disemprot. Semuanya itu adalah dalam rangka menyambut tamu yang mulia. Sekarang kita masuk ke bulan Ramadan, itu juga tidak kalah istimewa. Maka kita bersama-sama juga harus mempersiapkan diri dengan kehadiran Ramadan itu. Siapa orangnya yang bahagia, senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka dia haram jasadnya masuk neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa MJT TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar DDIS dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan kehadiran Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memudahkan hidup kita di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pemirsa MJT TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar DDIS dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Dan malam ini kita sudah sampai di episode yang ke-265. Nah, pada episode kali ini seperti biasa saya kenalkan tamu kita pada kesempatan kali ini. Ini ada narasumber yang baru pertama kali, debut pertama kali ini. Beliau adalah Kiai Haji Ahmad Duha. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Yai? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini jenengan pertama tapi yang grogi saya ini. Nah, Pak Yai sugeng rawuh di studio MJT TV. Nah, ini kan jenengan debut pertama, baru pertama kali. Insya Allah nanti ke depan akan kita ajak ngopi terus. Nah, pada malam ini siap. Ngopi kita akan mengangkat tema tentang, ini kan bulan Ruwah Pak ya, bulan kalau dalam kalender Islam bulan Sa'ban ya. Sa'ban, Ruwah. Nah, Ruwahan, Sa'ban, setelah Sa'ban Ramadan kan. Berarti tema kita tentang marhaban ya Ramadan, tentang persiapan di bulan Ramadan. Nah, Pak Yai, sebelum nanti jenengan bahas tentang persiapan Ramadan, kan seperti biasa tradisi di Jawa itu kan, kalau misalkan bulan Ruwah itu atau bulan Sa'ban kan banyak sekali agenda kegiatan. Nyadran termasuk seperti di kampung saya itu kan ada nyadran, ada pengajian umum di makam, kemudian sebelum pengajian ada pembacaan Al-Qur'an, terus ada arwah jamaah kan. Itu secara kolektif, secara kelompok atau di masyarakat. Secara individu kadang juga banyak dari kita itu persiapan, mungkin menyiapkan baju, menyiapkan persiapan padusan juga biasanya. Terus beli yang dulunya mungkin nggak pernah buka Al-Qur'an, sekarang dicari lagi Al-Qur'annya. Lah itu kan termasuk bagian dari kita mempersiapkan datangnya bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh barokah, dan bulan yang penuh keistimewaan lah. Nah, kira-kira apa ya? Dalam Islam itu kan juga banyak sekali ajaran tentang bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan yang sesuai dengan ajaran Islam seperti apa ya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Betul Mas Anis yang jenengan sampaikan bahwa menjelang Ramadan itu banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Okay. Semuanya itu bermuara untuk menyambut datangnya Ramadan. Nah sekarang muncul pertanyaan, kenapa Ramadan itu kok harus disambut sedemikian? Nah itu tidak lain adalah karena Ramadan itu memang bulan yang mulia, maghfirah, rahmat dan yang lain sebagainya yang dilipat gandakan di sana. Sekarang perumpamaan gini aja, kalau kita ini mau kedatangan tamu yang istimewa, tamu yang sangat mulia, coba apa yang kita lakukan? Mungkin rumah kita ditoto, dirapikan, bahkan kursi-kursi saja dipindahi, nah ditoto bagaimana? Kenapa yang kotor begitu? Dibersihkan itu ya? Oh biasanya nggak pakai apa itu? Senggo semproti apa itu, Mak? Hairspray apa gue? Aben wangi itu. Itu karena mau ada tamu agung yang mulia. Oh itu disiapkan disemprot. Semuanya itu adalah dalam rangka menyambut tamu yang mulia. Bukan hanya itu, makanan disiapkan yang istimewa. Masa-masa besar. Iya, masa besar istimewa. Akan kedatangan tamu yang mulia. Iya, yang istimewa. Ini perumpamaan. Sekarang kita masuk ke bulan Ramadan. Itu juga tidak kalah istimewa. Karena bulan Ramadan adalah bulan istimewa, maka kita bersama-sama juga harus mempersiapkan diri dengan kehadiran Ramadan itu. Sebelum kita, apa yang harus kita persiapkan gini Mas Anis. Secara umum naluriah manusia itu kan nggak suka puasa aslinya. Iya. Manusia tuh nggak suka puasa aslinya. Cuman saking seperti itu Nabi kan juga menyampaikan, terlepas dari hadis ini kontroversi di sana sini, yang jelas ini untuk fadhailul a'mal, motivasi nggak ada masalah. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niron. Siapa orangnya yang bahagia, senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka dia haram jasadnya masuk neraka. Nah, ini adalah dalam rangka bagaimana untuk menanamkan manusia itu ketika dihadiri dengan bulan Ramadan bisa mempersiapkan diri sedemikian rupa. Ini kalau kita tanya Mbak, Mas di sini ini dengan hadis tadi, siapa orangnya yang bahagia senang dengan hadirnya bulan Ramadan, haram jasadnya masuk neraka. Kira-kira dengan Ramadan datang itu Mbak, Mas jenengan senang apa enggak? Oh senang. 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 Jenengan puasa. Puasa. Lah ketika puasa Ramadan itu jenengan karena senang tadi atau karena yang lainnya? Karena senang. Bener. Puasa Ramadan itu karena jenengan senang, bener. Ikut-ikutan. Jujur senang apa enggak puasa Ramadan? Ikutan yang lainnya, Pak. Nah. Itu jujur ahli surga itu. Itu ahli surga itu. Gini Mas, orang kalau ditanyakan senang enggak puasa Ramadan? Senang. Secara umum loh ini, secara umum. Tapi kalau kita kembali ke fitrah manusia itu enggak senang puasa. Maka ketika orang-orang yang menjawab, kamu senang enggak puasa Ramadan? Oh senang. Tapi kalau dibalik gini misalnya, seandainya Ramadan itu tidak wajib, tapi hukumnya sunnah. Kira-kira sampean puasa enggak sebulan full? Oh, tentu saja tidak. Nah, ini berarti enggak senang puasa aslinya. Enggak senang. Kalau orang senang puasa, bukan hanya Ramadan, Senin Kamis, puasa. Ayyamul Bait, puasa. 6 hari di bulan Syawal, puasa. Maupun puasa sunnah yang lainnya. Itu berarti orangnya memang betul-betul senang puasa. Lah ini Senin Kamis enggak, Ayyamul Bait enggak, puasa sunnah yang lain enggak. Ramadan ditanya seneng. Ketika hukumnya sunnah gimana? Enggak mau jawab. Berarti enggak seneng aslinya. Dan ini Allah sudah tahu. Maka kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Kenapa wajib? Karena Allah tahu bahwa manusia sebenarnya enggak suka. Oh iya. Maka disuruh wajib supaya mereka mau
menjalankan. Itu pun masih banyak yang ngaku Islam tetap tidak puasa. Hanya gegeri pas bodoh. Wah, betul ini Pak Yai. Apalagi ini ada desas-desus kayaknya antara puasa lebaran nanti entah gimana, kita tunggu aja nanti pemerintah itu. Tapi kan orang kan banyak toh yang puasa enggak tapi bodone gegeri. Jan-jan iki bodone Selasa apa Rebo sih? Padahal wonge ora tau poso. Tapi bodone gegeri. Lah itu kan enggak sedikit orang gitu. Nah, Allah mewajibkan puasa, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa Ramadan dalam hal ini karena Allah tahu sebenarnya manusia itu tidak suka puasa. Cuman sekarang gini. Ini luar biasanya manusia, utamanya orang yang beriman. Tidak seneng poso. Tapi mau melaksanakan, ini luar biasa. Nah, ini jangan-jangan terpaksa Pak Yai. Karena tadi tidak suka puasa ya. Termasuk apapun alasannya, entah itu terpaksa atau tidak. Tapi dia mau melaksanakan ini, itu luar biasa. Kenapa? Karena nggak suka dia mau melaksanakan. Kalau orang suka mau melaksanakan wajar karena suka kan. Tapi nggak suka melaksanakan. Ini luar biasa. Makanya kalau kita jujur ditanya, Pak jenengan senang puasa Ramadan nggak? Enggak. Lah kok puasa? Iya karena perintah Allah. Meskipun saya tidak suka, ini perintah Allah tetap saya kerjakan. Gini Pak Yai, luar biasa. Saya potong sebentar Ini saya juga terbesit pertanyaan begini. Kan tadi naluriah manusia berpuasa itu kan tidak suka ya. Tapi ini wajib. Nah kira-kira tuh Allah itu di beleresa ini tuh apa? Kenapa kok manusia itu fitrahnya nggak suka puasa, tapi kok diwajibkan untuk puasa ini? Jenengan tanya joro tuh angel-angel. Iya karena gini, manusia nggak suka puasa. Kenapa wajib? Justru karena nggak suka wajib, biar melaksanakan itu tadi. Kan ada kalimat bahwa puasa ini kan la'allakum tattaqun. Dan yang diperintahkan puasa kan ya ayyuhalladzina amanu, hanya orang-orang yang beriman. Sehingga kalau ada orang di jalan siang hari di bulan Ramadan itu makan misalnya, kita tidak cepat-cepat mengatakan misalnya puasa-puasa kok orang puasa mangan. Tidak cepat-cepat begitu karena siapa tahu dia itu adalah orang yang non Muslim, kan kita nggak ngerti. Tapi mestinya pun, kalaupun itu non Muslim, karena negara kita adalah negara penuh dengan keberagaman heterogen, ya harusnya pun kalau non Muslim pun menghargai, karena mayoritas Muslim sedang puasa. Kalau nggak puasa, pengen makan silahkan, tapi tidak di jalan atau tempat-tempat ramai ya. Nah, ini ada kisah sedikit ini Mas Anies. Gimana Pak Yai? Kisah apa ini? Halo. Hai. Ada kisah ini, Mbak. Orang Majusi, tapi pada akhirnya masuk surga. Majusi itu kan penyembah api. Iya, penyembah api. Ini cerita kisahnya itu di bulan Ramadan, si Majusi penyembah api ini marah sama anaknya gara-gara anaknya itu makan minum di sembarang tempat di bulan Ramadan. Jadi namanya sang anak lagi main, lari-lari sama temennya ke sana kemari, kemudian anaknya ini ya main kan haus, lapar. Akhirnya minum, makan ya di lapangan ya di jalan situ. Tapi orang tuanya marah dengan adanya ini, kamu itu loh. Ini bulan Ramadan. Kok makan minum di sembarang tempat? Jawab anaknya, loh ya, kita kan nggak Muslim ya, kita kan Majusi ya, kan beda. Kita memang Majusi, kita memang bukan Muslim, tapi tetangga-tetangga kita di kampung kita ini, mereka rata-rata Muslim dan melaksanakan puasa. Kita harus menghargai mereka. Nggak boleh makan minum di sini, masuk ke rumah. Dimarahi sama orang tuanya suruh masuk. Oh ayah, anak itu berontak tapi tetap manut. Wah iya, tapi tetap masuk ke rumah, kemudian makannya, minumnya mulai di dalam rumah. Nah, tidak lama setelah peristiwa itu si Majusi itu sakit. Bapaknya itu sakit. Iya, bapaknya tadi sakit.
Dalam kondisi sakit ini akhirnya berujung meninggal. Nah, dari sakit ujung meninggal. Makanya Mbak Mas jenengan yang sehat ya. Nggih. Yang sehat. Yang sakit Halo? tidak ya berarti? Nah, setelah si Majusi ini meninggal, tetangga sebelah yang Muslim itu dalam tidurnya bermimpi. Oh, tetangganya bermimpi. Bermimpi Muslim, tetangga Muslim bermimpi. Dalam mimpinya ketemu Majusi. Dalam mimpinya ketemu yang tadi meninggal ya Pak Yai? Iya, yang meninggal tadi. Nah, ketemunya itu ternyata dia mendapatkan nikmat kubur. Padahal Majusi. Iya, Majusi. Dia dapat nikmat kubur, bukan siksa kubur, tapi dapat nikmat kubur. Ditanya oleh tetangga yang Muslim ini, "Loh Pak, jenengan kan tetangga saya yang agamanya Majusi." "Betul Pak, saya tetangga jenengan yang Majusi itu." "Lah gimana sih Pak ceritanya kok jenengan bisa dapat nikmat kubur seperti ini, gimana ini ceritanya?" Akhirnya masih dalam mimpi ini si Majusi bercerita. "Ya waktu itu saya marah sama anak saya karena anak saya itu di bulan Ramadan makan minum di tempat umum. Sementara tetangga-tetangga, saudara-saudara Muslim banyak melaksanakan puasa. Tak marahi anak saya itu. Tidak lama setelah itu saya sakit. Kemudian sakit saya sampai kemudian parah dan saya meninggal. Cuman sebelum meninggal, saya ingat betul waktu itu saya didatangi oleh Jibril sebelum didatangi oleh Israel. Didatangi Jibril dan saya mendapatkan hidayah, dibimbing untuk membaca syahadat. Sehingga waktu itu sebelum meninggal saya sudah bersyahadat. Dan dengan syahadat itu dapat hidayah dari Allah. Inilah yang menyebabkan saya mendapatkan nikmat kubur. Artinya dengan menghormat orang yang puasa sedemikian rupa, alhamdulillah dapat hidayah. Maka kalau orang-orang saat ini, apalagi yang Muslim ya, kadang-kadang kita lihat itu kan miris. Siang-siang naik motor atau mobil, kecas kan gitu. Nah ini kan sangat tidak menghargai sebenarnya. Memang kita tidak bisa apa-apa. Ya sudahlah, itu perilakumu, itu kamu yang tanggung jawab. Tapi mbok ya tanamkan sedikit sifat untuk menghargai orang kan lebih baik. Ini tadi sebuah cerita menghargai orang puasa, ternyata dapatnya hadiah, hidayah dari Allah yang pada akhirnya dapat nikmat kubur itu tadi. Ini luar biasa. Pemirsa, ini terutama yang bagi ibu-ibu, para perempuan kan kadang bulan puasa itu kan datang bulan tuh kan. Betul. Nah kalau lagi nggak puasa, jangan sampai kalau makan itu di tempat ramai. Iya, betul. Harus dijaga dan dihormati orang yang berpuasa itu. Ya walaupun itu ya orang puasa nggak butuh hormat, tapi kan betul. saling menghargai Pak ya. Iya, betul sekali. Nah, kita nggak butuh dihormati, tapi mereka menanamkan akhlak yang baik. Iya, termasuk kan bagian dari akhlak Pak ya. Betul. Nah, Pak Yai, kita kembali ke persiapan menjelang Ramadan kan ya. Apa saja yang harus dipersiapkan Pak Yai? Kan tadi kan secara kolektif di kampung itu juga kadang jalannya dibaguskan, terus musolanya dicat kan untuk tarawih ya, untuk sholat tarawih, teman-teman kegiatan kajian kan. Lah apakah hanya sebatas itu atau ada lagi yang perlu kita persiapkan Pak Yai? Oke, Mas Hanis, bagus sekali pertanyaannya. Karena kita akan menyambut bulan yang istimewa tadi, bulan yang mulia tadi, maka butuh hal-hal yang harus kita persiapkan. Setidaknya yang pertama yang harus kita persiapkan adalah mengenai rohani. Rohani ini berkaitan dengan hati dan berkaitan dengan keimanan. Maka sebelum Ramadan datang, keimanan ini harus betul-betul ditata. Keimanan itu harus betul-betul dipersiapkan. Karena apa? Kalau iman ini tidak betul-betul dipersiapkan, itu tadi Mas Anis yang saya ceritakan di awal. Meskipun Allah sudah mewajibkan melalui Al-Quran, fitrahnya tetap tidak tergoyahkan. Wis dikon poso, kudu wajib poso, nek ora disiksa ya tetap wae ora poso. Kenapa? Tidak mempersiapkan iman itu tadi. Jadi
malamnya ikut sahur sama keluarga, Heeh. paginya sarapan. Nah, itu. Ono mboten wong ngoten niku. Ono apa Ada ora? Pak Yai. Hah? Ada. Ada atau banyak? Oh, banyak. Banyak atau banyak banget? Itu berarti orang yang kurang tergugah hatinya, keimanannya kurang. Nah, itu tadi nggak ada persiapan dari awal. Kan kalau kita lihat kan gini Mas Ani, sebelum Ramadan itu kan ada bulan Sya'ban toh. Iya, iya. Sebelum Sya'ban ada bulan Rajab. Rajab. Oke. Syahrullah, bulannya Allah. Nggih. Syahri, bulanku, kata Nabi. Ramadan adalah bulan umat-umatku Nabi semuanya. Muhammad. Lah sekarang gini, kan sering kita temukan, kita lihat sebuah hadis di mana Rasulullah itu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Betul, ya. Bahkan ada yang menyampaikan Rasulullah puasa full di bulan Sya'ban. Ini Rasulullah ini. Jadi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kenapa begini? Ya dalam rangka untuk keimanan itu tadi. Mempersiapkan diri gitu Pak ya. Betul. Karena ini saja kan Nabi yang sudah surga jaminannya. Sudah maksum ya Pak ya. Maksum, terjaga dari kesalahan. Kemudian ampunan sudah luar biasa. Mempersiapkan diri sedemikian rupa. Lawai dewe. Surga belum tentu. Belum jelas statusnya itu ya. Nanti surga atau neraka. Tapi insya Allah surga semua. Amin, amin, amin. Pemirsa amin. juga surga Amin. semua ini yang melihat kita ini. Nggih. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, itu Nabi mengajarkan karena beliau itu kan keteladanan. Nggih. Jadi apa yang beliau lakukan itu adalah pelajaran untuk kita semuanya para umatnya. Lah Nabi Muhammad itu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban dalam rangka menyambut Ramadan tadi. Makanya kan itu termasuk latihan dulu ya. Betul. Biar nanti Ramadan ketika puasa nggak kaget. Tidak kaget, tidak jeglek. Sebenarnya kalau untuk Nabi Muhammad nggak perlu latihan, nggak bakal jeglek. Sudah sangat. Tapi karena beliau keteladanan kan perlu memberikan contoh kepada umat-umatnya. Termasuk kita-kita ini Pak ya. Iya, karena kalau tidak ada pelajaran itu kan kita persiapan ini kan nggak ngerti. Ibarat olahraga itu pemanasan. Betul, warming up katanya gitu. Jadi itu persiapan secara rohani kaitan dengan keimanan. Kenapa keimanan harus dipersiapkan? Karena kan iman itu yazidu wa yanqusu. Kadang bertambah, kadang berkurang. Al-imanu yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu akan meningkat, bertambah dengan ketaatan-ketaatan yang ada, termasuk puasa itu tadi. Kemudian dan akan berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Termasuk ketika tidak puasa. Betul. Sehingga kalau kemaksiatan-kemaksiatan yang banyak itu akan membuat keimanan seseorang turun. Bahkan hilang. Bukan berarti saya ngomong ini orang yang nopo nggih ndak punya dosa. Semua manusia punya dosa. Pemirsa di luar sana ya mungkin juga punya dosa. Yang ngomong ini juga dosanya kok banyak. Ya, bukan banyak lah, punya. Dosanya punya. Cuman kan bagaimana kita mensikapinya dosa itu sehingga ya tidak diteruskan. Karena Allah itu Al-Ghafar, Maha Pengampun. Jadi rohani perlu dipersiapkan, keimanan hubungannya itu karena berkaitan iman itu kadang naik, kadang turun. Sehingga jangan sampai nanti ketika masuk Ramadan, iman kita lagi terjun ke bawah. Jadi persiapan rohani itu sangat penting. Kalau gini Pak Yai, kan ada juga banyak orang Islam ini. Kan juga sholat juga jarang. Terus mungkin sering berbuat yang tidak baik, maksiat kan. Nah terus ini mau Ramadan. Itu kok rasanya kok mempersiapkan keimanan ruhnya kok sangat berat itu. Nah itu kan terus putus asa Pak Yai. Sehingga yuslah Ramadan poso sing poso, aku tak biasane wong kerjaku ya abot. Nah itu bagaimana Pak Yai menyikapi itu Pak Yai? Lah orang yang seperti itu berarti tidak persiapan. Dia di awalnya sudah ngomong abot itu tadi kan tidak persiapan. Bahkan kadang-kadang banyak yang alasan Mas. Ramadan belum datang, itu pernah itu datang ke saya, ketemu saya atau ketemu di masjid dengan saya, tiba-tiba bilang gini, Pak Ustadz,
Dalem. Ini kan mau Ramadan. Nggih Bapak, pripun? Saya itu mak saya, Pak. Mak saya kalau buat puasa itu kambuh, nggak kuat. Gimana Pak kalau saya nanti nggak puasa? Ini kan Ramadan urung teko, urung apa-apa wis sambat dhisik. Sambat dhisik. Ini kira-kira menurut jenengan ki wong pengen bener-bener poso apa wong keset poso wong keset poso alasan. Tapi insya Allah pemirsa tidak begitu. Amin, amin. Pemirsa baik semuanya. Kan puasa kan juga termasuk obat Pak ya. Betul. Sumu tahsihu itu kan, puasalah kamu akan sehat. Nah, akhirnya saya jawab orang itu, "Nggih gini Bapak, kalau mungkin ada yang sama dengan ini ya, kalau memang punya penyakit mah, dan kalau untuk puasa itu kok kemudian mahnya semakin parah, nggak kuat misalnya, monggo tidak puasa, asalkan itu sudah merupakan resep dari dokter. Periksakan dulu bagaimana menurut dokter, karena kan di bidang kesehatan kan di lingkungan kita ahlinya kan dokter. Jadi kalau ahlinya sudah bilang, Bapak puasa nggak usah ikut dulu, ini nanti akan tambah parah, oke, nggak usah. Sehingga kapan puasanya? Nanti kalau sudah sehat. Sehatnya kapan? Kalau pertengahan puasa Kak mulai sehat, ya sudah lakukan puasa. Lah nanti yang 15 hari nggak puasa gimana? Ya nanti setelah Ramadan dibayar. Kan caranya gitu. Atau selama Ramadan kok memang nggak kuat puasa karena mahnya parah tadi nggak boleh menurut dokter, ya sudah setelah Ramadan sehat baru dibayar. Ya kan gitu. Itu solusi Pak ya? Iya, tidak urung periksa, urung apa, ngerti-ngerti, aku ra kuat. Sebab punya mah, ya kan nggak bisa. Periksakan dulu. Ya, termasuk kan ada juga orang yang bekerja itu kan mungkin pekerjaannya berat, kuli bangunan atau apapun itulah ya. Kemudian sebelum Ramadan sudah sambat dulu, sudah ngeresah. Loh, kok ini puasa aku ya kuat. Nah, apakah ini juga termasuk hal yang sama dengan tadi yang punya penyakit mah atau beda Pak Yai? Oh, kalau pekerja berat agak beda. Yang penyakit mah saya lanjut sedikit ya, nanti terus ke situ. Lah no Pak, Ramadan sudah menurut dokter itu nggak boleh puasa. Oke, nggak usah puasa. Nanti kalau sudah sehat diganti. Setelah Ramadan saya nggak sehat-sehat Pak. Sampai Ramadan berikutnya saya nggak sehat, nggak boleh puasa. Ya sudah. Orang yang sakitnya menaun sampai nggak bisa sembuh, ya sudah nggak puasa. Karena orang sakit memang boleh nggak puasa. Ya, ada apalagi orang tua sudah sepuh itu ya. Sudah sepuh, nggak sanggup puasa, ya nggak usah. Tapi nanti ada bayar fidyah. Iya betul. Kecuali nanti bar sawar balik nom, nah itu bayar poso. Tapi kan rono wong tuh balik nom. Itu. Kemudian yang pekerja berat dari Mas Anis tadi. Kalau pekerja berat beda dengan orang sakit. Penyakit. Pekerja berat itu kan prinsipnya dia orangnya sehat. Ya. Orangnya sehat, dia nggak sakit. Nggak ada kendala di fisiknya ya. Fisik nggak ada, hanya dia terganggu oleh pekerjaan yang berat tadi. Nah itu ukurannya pribadi. Nah manakala memang dengan beratnya pekerjaan kok tidak kuat misalnya, bolehlah tidak puasa. Kalau yang pekerjaannya memang berat. Cuman yang namanya pekerjaan berat itu kan ya nyuwun sewu bukan pegawai ya. Itu kan pekerjaan-pekerjaan kasar. Betul. Lah kalau pekerjaan kasar kan ya ada jedanya toh, ada off-nya, ada liburnya, nggak mungkin setiap hari kerja terus kan enggak. Nah, ketika pas jeda itu ya puasa. Puasa. Nah, terus yang nggak kuat tadi ya nanti setelah Ramadan selesai kan juga ada jedanya lagi. Ganti yang kemarin nggak puasa itu yang bolong, yang kuat nggak puasa. Ini yang bisa merasakan adalah dirinya. Oke, berarti diri sendiri yang bisa merasakan ya. Kalau misalkan kuat ya tetap puasa. Tapi puasa. Kalau misalkan kok sudah niat puasa, kemudian bekerja, di tengah jalan kok merasa nggak kuat, boleh dibatalkan Pak ya? Boleh, karena memang kesehatan atau bahkan nyawa jauh lebih penting. Nanti bisa diganti. Ini kembali ke persiapan yang awal tadi, rohani, keimanan. Sehingga kalau rohaninya bagus, keimanan bagus, saya yakin seberat apapun dia, kemudian dengan niat, nah itu
akan bisa dilaksanakan dengan baik. Oke, Pak Yai, ini menarik tentang kita membahas persiapan puasa, tapi sebelum dilanjut kita akan jeda iklan yang melewat dulu. Berdiri megah di bagian tengah Pulau Jawa, inilah Masjid Agung Jawa Tengah. Tak sekedar menjadi tempat ibadah, namun juga destinasi religi yang asyik, bersejarah dan mendunia. Perpaduan budaya dari berbagai penjuru dunia, seperti pada kubah Masjid ala Timur Tengah, minaret khas Semenanjung Balkan, serta sentuhan arsitektur Jawa, semakin menambah keindahannya. 6 buah payung raksasa, gerbang Al-Qanatir khas Kolosium Roma, serta area manasik dengan replika Ka'bahnya menambah kemegahan setiap sudut Masjid Agung Jawa Tengah. Menjulang setinggi 99 meter, puncak Menara Al-Husna menyajikan panorama kota Semarang yang menakjubkan. Tak lupa, museum yang semakin menambah wawasan kita tentang perkembangan Islam di Jawa Tengah. Nikmati keseruan wisata pemancingan dan agrowisata dengan kebun kurma, melon, ubi, dan bawang merah. Tak perlu khawatir mencari penginapan. Hotel Geraha Agung siap melayani para pengunjung yang ingin beristirahat. Tersedia pusat olah-olah yang menyediakan berbagai souvenir dan kuliner khas kota Semarang. Mari nikmati wisata keluarga yang asyik dan seru di Masjid Agung Jawa Tengah. Pemirsa Mejari TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Audio Dai dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini masih bersama Kiai Ahmad Duha. Nah, Pak Yai, tadi kita membahas banyak tentang persiapan menjelang bulan Ramadan, yaitu ibadah puasa kan. Jadi kan dengan menyampaikan bahwa yang pertama harus kita siapkan adalah rohani. Bagaimana keimanan kita harus benar-benar siap menyambut bulan yang mulia, bulan istimewa kan, gitu kan. Selain rohani apa lagi Pak Yai yang harus kita siapkan Pak Yai? Oke. Betul Mas Anis, jadi rohani itu tadi penting karena kaitannya dengan keimanan untuk menjaga supaya iman kita itu tidak turun. Ya, tidak Kan turun. syaratnya tadi kan ya linta amanu. Iya betul. Amanu beriman. Nah, sebelum ke situ pertanyaan jenengan ini masih kita bahas, ya? Lanjut sedikit. Ya ayyuhalladzina amanu itu tadi bahwa yang diperintahkan puasa itu kan orang yang beriman. Oke. Nah, berarti misalkan orang Islam itu juga belum tentu beriman atau gimana Pak Yai? Kalau orang Islam sejatinya ya mereka itu beriman sejatinya. Oh. Islam dan iman itu sejatinya nggak bisa dipisahkan sih. Oh, itu satu kesatuan. Ya, hanya mata uang yang berbeda. Harusnya ya begitu itu orang beriman ya Islam ya beriman. Oke. Cuman kadang-kadang ya itu tadi hanya dalam sebuah kalimat, sebuah identitas, tapi kerjaannya tidak sesuai. Yeah. Nah kadang-kadang gitu, itu yang banyak begitu. Nah harusnya bangga menjadi orang yang beriman, yang diperintahkan puasa. Jangan mengeluh, jangan terbalik. Karena ada orang bertanya, kenapa sih yang disuruh puasa kok malah orang Islam? Ini orang awam bukan orang iman, tapi kok orang Islam. Kenapa yang lain-lain itu kok malah enggak disuruh puasa enak-enakan, makan ngombe sak enak-enaknya. Ini pertanyaan orang ini muncul pas puasanya pas bulan Juni-Juli Mas Anis. Kenapa Pak Yai? Pas panas. Oh iya, jadi, musim kemarau iya, ya. enak banget, segeri gitu. Harusnya bangga sebagai orang beriman disuruh puasa. Misalnya gini Mas. Okay. Jenengan misalnya jadi bos penjahit konveksi gede. Kok orang jenengan amin. Nah, tak dongake dadi bos gede loh. Amin. Kemudian
jenengan dapat order jahitan dari kepala daerah tingkat 1 gubernur dan wakilnya. Oke. Mas Anies, ini seragam untuk gubernur, tolong digarap. Namanya gubernur kan nggak main-main tau garapnya. Jenengan kan karyawannya banyak. Betul. Nah tidak mungkin karyawan yang banyak itu kan jenengan suruh ngerjain kan enggak. Mesti jenengan pilih yang the best menurut jenengan. Karyawan-karyawan yang pilihan lah ya. Iya pilihan. Oh karyawanku si Heri kayak garapannya apik terus alus cocok nggarap iki. Nah si Subhan ra cocok Pak ya. Si Subhat iki mau ya. Si Subhat. Orang cocok, gaweane rada kasar atau blitet-blitet iki. Akhirnya si Heri dipanggil jenengan. Her, ke ruangan saya Her. Akhirnya ngadep, pripun Pak Anies? Ini miliknya Pak Gubernur dan wakilnya, tolong kamu yang garap, yang bagus, yang rapi, jangan ngecewakan. Kira-kira si Heri ini jenengan panggil, dipercaya untuk jahit ini kira-kira dia senang atau terbebani? Senang. Nah, secara umum harusnya senang karena dipercaya kan. Betul. Nah, sama ini tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, harusnya kita ini senang dan bangga karena dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan itu. Jadi kita jangan harus terbebani. Iya, betul. Artinya kita harus menjadi hamba yang pilihan yang beriman tadi ya. Betul. Berarti kita ini termasuk hamba yang pilihan. Karena yang dipercaya oleh Allah adalah kita, bukan yang lainnya. Maka termasuk pemirsa yang ada di luar sana, jangan sampai puasa menjadi beban. Harusnya bangga karena kita terpilih dan dipilih oleh Allah untuk melaksanakan puasa. Tidak semua orang itu diminta untuk melaksanakannya. Contohnya itu tadi. Jadi secara ilustrasi gambaran ini kan rada jelas masuk. Nah sekarang gini lagi, misalnya di depan rumah jenengan ada penjual, ada wong ider duren, ider jeruk, ider Aceh. Jenengan mau beli duren, kira-kira ada 3 penjual ini, jenengan gimana cara manggilnya? Penjual duren? Gitu. Biasanya kan nggak gitu, nggak pakai penjual. Duren kan gitu. Langsung ke buahnya. Iya langsung, karena kita nggak kenal orangnya. Kalau kita panggil, le, 3-3-nya nengok semua. Biar nggak nengok semuanya karena kita butuh durennya, maka yang kita panggil duren kan gitu. Kan siapa tahu yang penjual duren namanya Dari, yang penjual jeruk namanya Imam, yang tadi apa tadi? Penjual apa tadi yang satu lagi? Subhan. Subhan. Kan kalau dipanggil semua kan nanti datang semua. Iya. Kan kita nggak tahu nama-nama itu ya. Nggak tahu nama itu nggak tahu kita. Pokoknya adanya penjual duren, penjual jeruk, penjual Aceh. Kita pengen beli duren. Duren. Maka gitu yang kita panggil duren kan gitu. Masuk. Nah, karena yang kita panggil duren, maka si penjual jeruk sama penjual Aceh kan tidak nengok. Kenapa? Karena nggak kita panggil. Kalau nengok berarti ya ngerti Pak Yai. Iya sama kan. Ya ayyuhalladzina amanu dipanggil oleh Allah kan orang yang beriman. Maka selain yang beriman kok nggak puasa, enggak apa-apa nggak dipanggil. Masuk. Maksudnya ke situ maksud saya. Iya. Nah kemudian penjual jeruk sama Aceh jalan, ya enggak masalah nggak dipanggil. Ternyata yang kita panggil duren itu tadi kok nggak nengok juga, nggak berhenti. Kira-kira gimana kita? Wah ya rada kecewa. Manggilnya lebih kenceng. Oh gitu. Iya toh. Duren, nggak nengok, mesti duren gitu. Nggak nengok lagi, pok tangan. Duren kan gitu. Supaya dia datang. Ternyata sudah kenceng duren gitu. Terus tepuk-tepuk kok nggak nengok juga. Berarti apa? Tukang duren budek. Iya toh? Iya. Nah, kalau ada ya ayyuhalladzina amanu dipanggil oleh Allah orang-orang yang beriman ya. Kon poso, kok tetap ora gelem. Poso berarti wong napa niku? Budek. Masuk lagi ini. Nah, itu. Berarti dia adalah orang yang budek tadi. Jadi teman-teman di sini dan pemirsa di rumah, jangan sampai kita jadi orang budek. Iya. Kita harus menjadi orang yang mendengar, taat kepada Allah. Kenapa kita dipilih oleh Allah untuk melaksanakan puasa? Ujung ayat jenengan sudah hafal, pemirsa semuanya sudah hafal.
la'allakum tattaqun. Nah, kita akan dijadikan orang yang bertakwa. Maka harus bangga dipilih oleh Allah untuk diderajatkan kepada orang yang bertakwa tadi. Maka menjelang Ramadan, rohani keimanan harus benar-benar kita persiapkan itu tadi. Itu yang pertama. Ada pertanyaan lagi? Cukup Pak Yai. Ini yang selanjutnya yang kedua apa ini kira-kira? Oh gitu. Nah, lawannya rohani berarti jasmani. Jasmani fisik kita. Fisik kita, fisik. Karena mau nggak mau, bulan Ramadan akan terjadi peralihan kondisi. Betul. Yang semula kita makan sebelum Ramadan itu pagi, siang, sore umumnya, bahkan banyak yang nggak umum. Pagi sudah sarapan jam 9. Sarapan lagi. Iya. Kemudian siang lagi dan seterusnya. Nah, Ramadan ini mau nggak mau kita hanya makannya maghrib dan sahur. Artinya dialih lah. Semula makannya siang dialih menjadi malam. Jadi pola makannya itu berubah. Kondisinya berubah. Nah, ini kalau fisik tidak benar-benar dipersiapkan, maka yang terjadi yang jeglek itu tadi. Kaget tubuhnya. Kaget. Maka fisik harus betul-betul dipersiapkan. Salah satunya dengan pemanasan itu tadi. Oh, kirain dengan nge-gym atau lari pagi. Kan fisik Pak ya? Iya. Ya itu bisa. Itu juga bisa dalam rangka menjaga kesehatan. Biar tapi sehat ya. Betul. Cuman di dalam keislaman menjelang puasa Ramadan, kan ada puasa-puasa di bulan Rajab. Bulan sunnah, puasa sunnah ya? Iya, puasa sunnah, Rajab, kemudian di Sya'ban, supaya apa? Lah, fisiknya nanti di bulan-bulan Ramadan itu betul-betul sudah siap di bulan Ramadan itu tadi. Karena sudah pemanasan ya, Pak ya. Ya ini mungkin ini Pak ya, bagi teman-teman di sini atau di rumah ini ya, yang belum pernah puasa sunnah ini kan masih ada waktu Pak ya. Betul. Bisa kapan Senin Kamis atau tadi Ayamul Bid bisa puasa sunnah Pak ya. Biar nanti puasa Ramadan tidak kaget. Iya, kalau sudah di akhir Sya'ban Ayamul Bidnya sudah hilang. Oh iya. Sudah melewati pertengahan. Paling bisa ya sunnah. Sunnah Senin Kamis masih bisa. Kalau masih ketemu Senin Kamis masih bisa. Iya. Atau ya sunnah bulan Sya'ban itu karena Rasul kan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Berarti untuk puasa Sya'ban itu boleh kapanpun. Iya. Yang penting di bulan Sya'ban. Iya, bulan Sya'ban bisa. Untuk persiapan jasmani di bulan Ramadan supaya nggak jeglek karena ada pola yang siang malam itu. Atau tadi. Ini Pak Yai, mungkin kita juga mengingatkan bagi para ibu-ibu perempuan yang masih hutang puasa itu. Betul. Ini kan momentum untuk puasa pemanasan juga nyaur utang. Betul. Biar nanti nggak utangnya itu sudah lunas Pak ya. Itu gini, kalau bayar itu niatnya ya niat bayar. Oh, yang pertama bayar. Biar puasa yang kemarin bolong. Iya, niat bayar yang bolong, yang kemarin belum karena jatah bulanan tadi. Niatnya niat bayar, tapi insya Allah sunnahnya dapat. Seperti gini Mas Anies, kalau kita ke masjid, kan oleh kiai guru kita itu kan bahasanya kan ojo lungguh nek urung sholat 2 rakaat kan gitu. Lah maksudnya kan tahiyatul masjid. Cuman manakala kita ke masjid sudah sholat rawatib qobliyah, itu tahiyatul masjid sudah kena. Sudah termasuk kita dapat pahala. 2 iya sudah. Kalau kita tahiyatul masjid niatnya masih harus qobliyah dulu. Tapi kalau kita qobliyah itu tahiyatul masjidnya sudah kena. Syaratnya itu belum duduk ya, belum. Iya, belum. Iya. Jadi begitu masuk masjid, langsung ya sudah kita sholat 2 rakaat, qobliyah tadi. Itu berarti tahiyatul masjidnya sudah kena. Gitu. Ini tadi juga niatnya bayar Ramadan, tapi insya Allah sunnahnya ikut. Nah gitu maksud saya. Jadi dapat bonus pahala sunnah puasa. Bagi ibu-ibu yang kemarin kebetulan masih punya hutang, atau mungkin bapak-bapak juga yang punya hutang karena sakit atau musafir. Nah, tapi kalau musafir ya boleh nggak puasa, cuman lebih bagus tetap puasa. Cuman boleh aja. Cuman bagusnya tetap puasa itu tadi. Jadi ini fisiknya harus dilatih dulu tidak? Betul. Pemanasan puasa sunnah gitu ya. Selain itu apa lagi Pak Yai? Selain mungkin apakah ada
kiat lain untuk fisik kita biar nanti puasa juga kuat? Mungkin pola tidur, pola makan atau apapun itu? Ya kalau dari segi syar'i keislamannya kan itu tadi. Mungkin kalau yang lain-lain yaitu di luar pengetahuan syariat, artinya secara umum saja kayak jenengan tadi nge-gym boleh. Itu dalam rangka menjaga kesehatan. Karena kalau fisik kita sehat, tentu menjalani puasa juga tidak akan masalah karena fisiknya sehat. Jadi bisa dengan menjaga olahraga. Cuman ini di luar syariat itu tadi. Tapi itu tidak melanggar syariat dan tidak bertentangan, maka itu boleh-boleh saja. Jadi menyesuaikan tubuh masing-masing Pak ya? Betul. Karena ada orang sehat sehat karena setiap pagi lari, olahraga lari kan. Ada orang ya sehat karena setiap pagi itu mungkin ngopi. Ya ada juga Pak Yai. Iya. Kayak saya kan kalau pagi ngopi Pak Yai. Iya. Biar sehat ya. Kalau belum ngopi katanya lemes gitu. Tapi kalau sudah ngopi jadinya terengginas. Ya bisa jadi. Itu termasuk treatment buat tubuh kita biar nanti ketika bulan Ramadan itu siap untuk menjalani puasa. Betul. Kalau fisik Mas Hanis itu kan yang bisa merasakan kita juga kan. Awakku kiabot, pating greges, pusing atau enggak kan kita. Penyakit fisik sama rohani kan beda. Kalau penyakit fisik itu yang tahu kita dulu, baru orang lain. Tapi kalau penyakit rohani yang tahu orang lain dulu, baru kita. Nah bedanya di situ. Awake dhewe kita ini pusing. Orang lain nggak akan ngerti kalau kita nggak ngomong. Tapi kalau kita ngomong, baru tahu. Maka kita dulu yang lebih tahu. Nah, itu kalau fisik. Fisik. Maka kaitannya kesehatan itu tadi, jasmani yang kita persiapkan betul jenengan tadi sesuai dengan kondisi fisiknya masing-masing. Yang tahu porsinya adalah dirinya. Seperti minum air putih. Itu kan pada prinsipnya kalau 8 gelas itu kan umum. Tapi aslinya kan ya tidak begitu semua. Mungkin ada yang lebih, mungkin ada yang kurang. Sesuai dengan kebutuhan tubuhnya masing-masing. Betul jenengan dalam rangka menjaga kesehatan, di luar yang tadi persiapan pemanasan puasa untuk menjaga fisik ini bisa dengan olahraga. Dengan porsinya masing-masing gitu bisa. Sehingga nanti puasanya karena badannya sehat. Puasanya lancar, ibadah juga nggak terganggu ya. Iya, betul. Kan kadang ada orang mau terawih badan lemes. Iya. Kan ada juga gitu aja. Nah, nyambung ke situ kenapa fisik juga harus dipersiapkan. Karena selain ibadah wajib Ramadan di siang hari, kan wajib tuh. Kan ada ibadah sunnah malam harinya, tarawih tadi. Terlepas dari berapa rokaat yang ada, tarawih itu yang jelas adalah membutuhkan fisik yang kuat. Yang sehat ya. Yang sehat dan kuat itu dibutuhkan. Gini, meskipun sholat tarawih kan tidak harus berdiri, kan boleh dengan duduk. Karena yang sholat diharuskan berdiri bagi yang mampu itu kan sholat wajib. Kalau sholat wajib harus berdiri bagi yang mampu. Fa'ilam yastati, kalau nggak mampu faqaidan boleh duduk. Nggak mampu tidur, terlentang, atau hanya dengan semampunya. Nggak mampu wudu, ya tayamum. Ada pertanyaan sebelum ke situ. Ustadz, dalam ini orang tua saya itu sudah ngebruk di tempat. Ngerti nggih ngebruk di tempat nggih? Sudah nggak bisa kemana-mana ya. Kotoran-kotoran sudah ada di situ. Niku harus sholat apa tidak? Harus Bu. Loh kan tempatnya nggak suci, katanya syarat sholat harus suci. Lah itu kan sudah ngebruk di situ. Nggih Bu, suci niku untuk yang normal. Kalau memang sudah tidak bisa untuk dihindarkan karena sulit untuk merawat ngrekso itu, ya sudah semampunya. Termasuk sholat kan harus berdiri, itu kan bagi yang mampu. Yang nggak mampu kan boleh nggak berdiri. Suci harus yang normal tadi. Suci bagi yang sudah sakitnya seperti itu, ya bolehlah untuk tidak harus suci banget karena memang kondisi. Tapi sholat tidak boleh ditinggal. Jadi
orang tua jenengan harus tetap dibimbing, diingatkan kalau jam sholat semampunya. Gitu. Itu dalam hal sholat. Kemudian dalam puasa, kaitannya kesehatan tadi, ada yang namanya taraweh. Lah, taraweh itu hukumnya sunnah, boleh tidak harus berdiri memang. Walaupun sehat. Mampu lari, mampu salto, tapi boleh taraweh itu dengan duduk. Cuman kalau fisiknya kuat rak yo ngisin-ngisini toh. Mosok fisiknya kuat koyo ngono kok badannya keker ya. Nah, masa taraweh kok sambil duduk itu kan ngisin-ngisini. Iya. Nah, kaitannya dengan persiapan jasmani itu tadi, ben traweh ora karo lungguh, ben kuat itu tadi. Meskipun sebenarnya boleh dengan duduk. Cuman kalau ketemu orang yang ilmunya kurang, ini nanti jadi masalah. Gimana Pak Yai? Traweh dengan duduk. Karena orang ini ilmunya kurang, ya mungkin jarang ngaji ya, diundang ngaji nggak mangkat ya. Tapi kalau pemirsa MAJT TV sergap ngaji kabeh. Amin. Akhirnya ada yang traweh dengan duduk, wong awake kekere kaya ngono, mlayu buanter iso kok. Mangan nyontek akeh kok. Lungguh mangan akeh. Salat traweh kok lungguh, wong kok keset. Nah, ini akhirnya jadi masalah padahal boleh. Tapi, kenapa? Karena itu mungkin nggak tahu orang awam ya. Nah, mulane jadi wong ki sing sregep mangkat ngaji itu tadi. Ya, siap. Biar kalau termasuk gini Mas Anies, dalam sholat imam dan makmum itu harus sama-sama cerdas. Karena kalau enggak ya makmum nyalahke imam juga. Iya. Bisa jadi itu. Itu mungkin suatu ketika bisa dibahas kaitannya itu biar makmum dan imam itu sama-sama cerdas. Karena kalau ndak iso tukaran. Nah, kembali ke tadi. Itu kaitannya fisik karena memang selain puasa dari pagi sampai kemudian berbuka, beduk maghrib, yang luar biasa Ramadan itu adzan maghrib ditunggu semua orang. Biasanya adzan maghrib cuek, nggak pernah ngerti, tapi ini ditunggu semuanya. Betul. Nah, ini fisik kuat, tarawehnya insya Allah terjaga dengan baik. Maka fisik harus betul-betul dipersiapkan dengan baik sebelum masuk bulan Ramadan itu tadi. Nah, selain fisik kita sendiri, fisik lingkungan yang jenengan sampaikan awal itu tadi, omah dicat, musola dicat. Nah, dalam arti rumahnya itu bersih, kabeh ditoto, rapi, itu ya delala wong poso ki ya enak wae karena kita memandang itu kok ya penak itu ya. Penak, indah adem, indah gitu. Jadi enak. Beda kalau kemudian pating klempuruk, nah misalnya berantakan sehingga semangatnya itu kan ya kurang ya. Betul. Semangat puasanya itu mulai menurun, akhirnya aras-arasan lah itu terpengaruh. Makanya ada tradisi ketika menjelang puasa itu kan setiap musola masjid itu dibersihkan, dicat baru, kemudian lampunya yang mati diperbarui. Iya, betul. Itu karena tadi ya biar semangat. Betul, semangat. Jadi ghirahnya itu muncul. Sampai ada karpetnya juga dicuci Pak Yai. Betul, dicuci. Laundry. Kadang ambunya atau baunya itu kan di laundry, disedot macam-macam itu. Nah, itu semuanya dalam rangka fisik. Kalau kita fisik jasmani di sini, ini jasmani fisik, kemudian di luar ini fisik-fisik itu tempat lingkungan. Ya rumah, ya mungkin jalan, sehingga orang yang mau ke musola masjid jalannya ya padang resik ya penak. Lampu-lampu ya, lampu hias kadang. Ya lampu hias mungkin. Ya di beberapa tempat itu masjid juga lampunya lampu hias gitu. Bagus itu. Jadi semangat, kelihatan semarak betul gitu loh. Siarnya itu kelihatan Pak. Siarnya kelihatan. Itu dalam rangka memperbaiki jasmani, fisik yang ada baik dalam diri maupun lingkungan sekitar. Itu kan, yang kedua. Yang kedua itu kan fisik harus benar-benar dipersiapkan. Betul. Jangan sampai kok kita puasa bulan Ramadan kok fisiknya kok males-malesan, letoy. Itu kan ya nanti malah menghambat ibadah Pak ya. Betul.
Selain itu apa lagi? Ada lagi Pak ya? Iya, itu yang kedua. Tadi yang pertama kan Rohani. Yang kedua jasmani. Jasmani. Nah, yang ketiga ini adalah yang kita persiapkan adalah ilmu. Oke, benar ini. Ilmu penting ini. Ilmu. Iya. Mau nggak mau di bulan Ramadan itu harus kita ilmuni. Ya. Kita ilmuni sehingga kalau tanpa ilmu kadang-kadang ya gimana kita mau berbukanya kapan? Baiknya gimana? Lah ini butuh ilmu. Sehingga dengan ilmu itu kita puasa. Maghrib itu bagusnya cara berbukanya adalah seperti ini. Kalau kita punya ilmu kan berbuka kan ya air dulu toh. Karena dari pagi sampai kemudian maghrib kita ini tidak kemasukan air sehingga air dulu untuk membasahi kerongkongan biar masuk dulu. Ya, ada jeda sejenak, air kemudian manis boleh, kurma oke lah, ini kan ilmu. Jangan sampai gara-gara balas dendam Pak Yai, apapun yang ada di pinggir jalan dibeli. Ketoke jenengan nggih. Pengalaman tadi ya. Nanti kalau udah adzan maghrib enggak lupa dengan air putih. Iya. Yang ada itu kan air yang manis, teman-teman itu minum, iya, dimakan. masuk semua. Akhirnya nggak kuat perutnya. Jenengannya apa itu Mas? Penuh banget itu jenengannya apa itu? Sebah Pak Yai. Sebah, ndak istilahnya itu loh. Kuargen. Iya, kuargen saya di desa itu namanya melekaren. Melekaren. Jadi punya sini penuh, akhirnya terawihnya nggak bisa. Gini-gini tok. Nah, itu butuh ilmu. Bagaimana caranya berbuka yang baik. Caranya biar kita itu bisa mendapatkan ilmu sebelum Ramadan bagaimana? Ya. Tentunya untuk mempersiapkan ilmu sebelumnya itu ya membaca bisa. Sekarang ilmu itu kan di mana-mana ada. Digelar ya? Iya, digelar. Bahkan orang sekarang tidak asing yang namanya AI. Betul. AI itu ChatGPT, Gemini, kemudian share sana sini. Ada Syekh Google. Syekh Muhammad Google. Ono sing nambahi kok Mas. Apa ya? Radhiyallahu anhu. Itu bisa dijadikan media untuk belajar Pak ya? Bisa. Itu boleh di situ, cuman memang itu kan yang instan orang umum. Cuman bagusnya mencari ilmu itu memang kita datang ke majelis, ke guru majelis datang. Kalau orang dulu itu kan mendatangi ilmu. Kalau sekarang kan rata-rata kan ilmu mendatangi kita lewat HP yang kita miliki, ilmu datang kemudian dibaca. Maka kecenderungannya jauh dari keberkahan itu tadi. Karena tadi ya ilmunya itu datang ya. Iya, datang. Bukan kita yang mendatangi ya. Karena tidak ketemu dengan guru yang sebenarnya. Kan sering kita mendengar ya, ilmu itu perlu sana. Kok ngerti sini dari guru yang mana? Kemudian guru dari mana dan seterusnya butuh sanad. Sampai Kanjeng Nabi. Iya, lah sanad kita Google terus gimana? Kan nggak jelas tuh kan? Iya, nggak jelas. Makanya sekarang kecenderungan keberkahan tuh kurang. Banyak orang pinter tapi nyatanya jauh dari berkah. Sehingga wong tuane berpangkat, wong tuane pinter, anaknya dididik gurune ra beneran malah nglaporke gurune. Ya, ini kan repot juga. Ora koyo jenengan biyen disabet kiyaine gurune teko ngomah lapor malah mesti sing nakal kowe kata orang tua kita. Malah disengani gari apa? Tambahi. Iya, tambahi sengani. Sing nakal kowe. Gurumu ora mungkin jewer kowe nek kowe ora nakal. Itu orang tua dulu. Pernah dengar ya Mas, Mbak? Gini kata-kata ini. Cah nom saiki itu beda dengan cah nom biyen. Anak muda sekarang kok beda dengan anak muda dulu. Pernah dengar ya? Pernah. Kenapa itu? Sebabnya apa? Apa, teman-teman? Lingkungan, sosmed. Terus apa lagi? Perkembangan zaman. Oke, jawabannya nggak ada yang salah. Bagi saya jawabannya semuanya benar. Cuman ketepatannya aja yang kurang pas. Yang tepat apa ya? Kenapa anak muda sekarang kok beda dengan anak muda dulu? Karena orang tua sekarang beda dengan orang tua dulu. Oh itu, oke. Ini masuk. Iya lah itu tadi. Kalau orang tua dulu anaknya dimarahi gurunya,
Mesti sing nakal kowe. Tapi orang tua sekarang anaknya dimarahi gurunya, "Endi gurumu? Ayo parani." Lapor ke polisi. Lapor ke. Padahal orang tua itu sendiri bisa jadi pangkat karena guru. Iya. Dia entah polisi, entah jenderal, entah apapun kondisinya dan jabatannya lah. Mereka semuanya adalah jasanya guru. Ya. Sehingga muncul kalimat, guru itu bukan siapa-siapa, tapi kamu takkan jadi siapa-siapa tanpa guru. Ya, maka hormatilah guru. Nah, maka kalau ingin mencari ilmu itu tadi kan, ilmu kan yang kita bahas, ingin mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat, yang bagus adalah mendatangi guru. Bukan melaporkan guru. Caranya dengan apa tadi? Dengan tadi ya, datang ke majelis taklim. Majelis taklim bisa. Di sana kan ada gurunya, ada yang menjelaskan. Sehingga kalau ada penjelasan yang kita nggak paham, bisa tanya. Tapi kalau lewat Google kan kita nggak paham kan, nggak bertanya, akhirnya ya dimakan saja taunya itu. Benar. Sehingga dia melaksanakan sesuai pemahamannya. Sehingga kadang-kadang dia menyalahkan orang karena memahami sendiri, kan gitu. Karena nggak ada gurunya tadi. Nggak ada gurunya. Oke, Pak Yai, ini karena waktu ini dibatasi, mungkin ada closing statement tentang tema malam ini, bagaimana kita bisa menyebut bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, monggo Pak Yai. Jadi sebelum Ramadan datang, perlu kita persiapkan yang pertama, rohani kita harus bagus. Sehingga dengan rohani yang bagus, keimanan terjaga, kaitannya dengan iman. Kemudian yang kedua, fisik kita harus betul-betul kita persiapkan. Sehingga puasa dari pagi sampai beduk maghrib, adzan maghrib, insya Allah tetap kondisinya sehat dan dilanjutkan dengan tarawih malam bisa berjalan dengan baik. Karena fisik yang baik itu tadi. Dan yang ketiga, jangan lupa harus diilmuni orang puasa itu. Biar kita tahu batasan-batasan, mana yang batal, mana yang enggak. Karena kadang-kadang ada orang bilang gini, "Ih nangis sih, posomu batal." Oh, sing ngandani sopo, nangis kok posone batal. Maka butuh yang namanya ilmu, biar cara berbukanya itu benar-benar sehingga enggak melekar itu tadi. Mana dulu yang dimakan, mana dulu yang diminum, dan seterusnya. Itu kira-kira Mas Anies untuk persiapan puasa. Terima kasih Saudara Wo. Ini debut pertama sudah mengesankan ini. Terima kasih ilmunya tentang persiapan Ramadan. Semoga apa yang kita diskusikan malam ini menjadikan manfaat buat kita semua, terutama para pemirsa di rumah ya Pak ya. Amin, amin. Oke, pemirsa MCT TV, para penonton, sahabatku semuanya, dimanapun Anda berada, demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, apabila banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.